camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Jika antum adalah siswa-siswi di HBS yang hebat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you doing today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Saya siswa luar biasa. Bersama lagi dengan Ustadz Happy Agus Kristanto, guru dunia dan akhirat. Mari kita doakan orang-orang di sekitar kita yang kita lihat paling pentol, bude nasi kuning, bude nasi campur, orang-orang susah, orang-orang miskin. Siapa saja yang kita lihat, kita doakan. Melihat orang kurus, kita doakan semoga menjadi gemuk. Melihat orang gemuk, kita doakan semoga menjadi kurus. Dan orang yang miskin, kita doakan agar jadi kaya. Dan orang yang kaya, kita doakan semoga semakin sejahtera. Dan tak lupa, orang yang sakit, kita doakan agar segera diberi kesembuhan. Senantiasa mendoakan orang lain dan jangan berpikir negatif. Ketika melihat apa saja, doakan. Ketika melihat orang berdoa, aminkan. Senantiasa berpikir baik, berhati baik, berkata baik, maka hasilnya akan baik. Yang datang pun juga akan baik. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif, berhati negatif, berkata negatif, maka hasilnya akan negatif dan yang datang pun juga akan negatif. Henry Ford, seorang pendiri Ford Company, pendiri mobil Ford di Amerika, pernah berkata, jika kamu berpikir bisa, maka kamu akan bisa. Ustadz percaya kalian adalah siswa-siswi hebat. Jangan pernah menyerah. Jika antum jatuh, bangkit. Lakukan hal terbaik yang antum bisa. Maju terus, fokus, maka kalian akan berbuah tepat pada waktunya. Well, semangat pagi. Pagi, saya siswa luar biasa. Oke, baik anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Okay, today we are going to study about narrative text. And the goal of the study, tujuan pembelajaran adalah yang pertama adalah what is narrative text? Apa itu narrative text? Yang kedua adalah apa saja jenis-jenis tentang narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative adalah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi teks ini tujuan untuk menghibur seseorang atau orang-orang. The type of narrative, tipenya apa saja? Yang pertama adalah fairy tales atau dongeng. Yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga fable, cerita binatang. Dan yang terakhir adalah legend atau legenda. Fairy tale contohnya apa saja? Ini salah satu contohnya adalah The Ghost with the Golden Eggs, angsa dan telur emas. Contoh yang kedua, Snow White. Ini adalah contoh fairy tales ya, atau dongeng. Yang kedua adalah folktales. Ya, contohnya apa saja? Yang pertama adalah Sang Kuryang, Malin Kundang, ini ya. Yang ketiga adalah fable atau cerita hewan. Contohnya semut dan merpati. Contohnya lagi adalah semut dan belalang. Ini adalah contoh cerita fable termasuk narrative text. Selanjutnya legend atau legenda. Contohnya apa saja? The Legend of Banyuwangi, legenda dari Banyuwangi. Nah, contoh yang lainnya adalah The Legend of Toba Lake, legenda dari Danau Toba. Lanjut, purpose atau tujuan. Nah, biasanya di dalam soal adalah yang ditanya adalah what is the text written? The text is written for, and what is the purpose? What is the social function? And what is the writer intention? Ini menanyakan tujuan teks. Nah, apa saja tujuan teks naratif? Ya, yang pertama adalah the first is to amuse. Yang the second is to entertain.
Ini sama ya, untuk menghibur ya. Yang ketiga adalah to teach us to have good character. Jadi mengajari kita untuk memiliki karakter yang bagus atau baik. Yang terakhir adalah to make us learn something from the story. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari sebuah cerita. Ya, to amuse, to entertain itu artinya sama ya, menghibur. Selanjutnya, generic structure. Ini adalah bagian-bagian teks naratif. Yang pertama adalah orientation. Itu apa saja? Itu adalah pengenalan tokoh, tempat, waktu. Nih, ini di awal paragraf. Yang kedua adalah complication atau masalah. Yang ketiga adalah resolution, adalah solusi dari masalah atau akhir cerita. Itu bisa bahagia, bisa sedih. Dan yang terakhir adalah reorientation. Itu maksudnya adalah moral value, nilai moral yang ada dalam sebuah cerita. Ini adalah opsional, bisa ada, bisa tidak. Selanjutnya language features. Ini adalah ciri-ciri kebahasan dari naratif teks. Yang pertama adalah at hoc of time. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah once upon a time, adalah pada suatu ketika. Lanjut, one day, suatu hari. Lanjut, long time ago, pada zaman dahulu, gitu ya. Itu contoh adverb of time. Itu biasanya di awal paragraf, di awal kalimat. Lanjut adalah past tense. Biasanya naratif teks menggunakan past tense atau verb 2. Contohnya, he lived in the jungle. Dia tinggal di hutan. Yang kedua adalah she saw a big house. Dia melihat sebuah rumah yang besar. Past tense. Yang ketiga adalah specific character. Contohnya ada Aladdin, Snow White, Malin Kundang, gitu ya. Lanjut, yang keempat adalah action verb, kata kerja yang tindakan, melibatkan tindakan fisik. Contohnya kill, cry, saw. Lanjut, the conjunction ada then atau when. Then, kemudian when, ketika. Terakhir adalah di direct speech. Ini ditandai dengan 2 tanda petik ya. Why are you crying, my friend? Kenapa kamu sedang menangis, temanku? Nah, sekarang adalah contohnya naratif teks. Di sini ada Cinderella, berarti fairy tales, berarti dongeng. Di situ ada kata once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Pada suatu ketika hidup seorang gadis bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu dan saudara tirinya. Ya, ini termasuk apa dalam bagian structure? Ya, termasuk orientation, berarti pengenalan tokoh. Di situ ada siapa? Cinderella, stepmother, and stepsisters. Lanjut paragraf kedua. Nah, her stepmother and stepsister treated her badly. Berarti saudara perempuan dan ibu tirinya memperlakukannya dengan buruk. Ini berarti masalah. Dan itu ada lagi, Cinderella ingin pergi ke sana. Cinderella wanted to go there, but she didn't have beautiful dress. Cinderella ingin pergi ke sana, tapi dia tidak punya baju yang bagus. Ini berarti masalah kedua. Berarti ini namanya apa? Dan di situ ditegaskan juga, dia bilang, oh God, I don't have dress. Saya tidak punya. Ya, itu namanya adalah complication atau masalah. Lanjut paragraf terakhir. Lalu dia dibantu. Lalu dia datang ke pesta itu. Lalu si pangeran jatuh cinta, kemudian mereka menikah dan mereka bahagia selama-lamanya. Berarti ini adalah ending. Endingnya berakhir dengan bahagia. Ending bisa berakhir bahagia, bisa sedih. Tapi di cerita Cinderella ini berakhir dengan bahagia. Ini termasuk apa? Ya, ini termasuk resolution, solusi dari masalah. Ya, itu ya. Ini tentang Cinderella. Ada 3 bagian, ada orientation, ada complication, ada resolution. Ya. Lanjut, kita bahas tentang language features. Yang pertama adalah adverb of time. Keterangan waktu di situ ada once upon a time, pada suatu ketika.
Di situ ada Cinderella, stepmother, stepsister, prince. Itu berarti specific karakter. Ada ya. Lanjut. Yang ketiga di situ ada kata kerja bentuk dua. Treated, invited, ya. Di situ aja wanted, ya. Helped, itu past tense. Past tense bisa juga action verb. Ya. Selanjutnya di situ ada direct speech. Oh God, I don't have dress. Dia bilang, oh Tuhan, saya tidak punya baju. Itu ya, itu berarti direct speech. Lanjut, terakhir adalah time conjunction. Di situ ada kata then atau kemudian. Nah, seperti itu ya naratif teks. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.